Salam pemirsa SWI TV Banyuasin, berjumpa lagi dengan saya Budi Alamsa selaku host di channel YouTube SWI TV Banyuasin. Tentunya saya akan membahas terkait dengan hasil pertanian Banyuasin. Dalam hal ini narasumber saya yaitu Bapak Sarip SPMM selaku Kepala Dinas Pertanian TPH Banyuasin. Tentunya saya sapa dulu Pak Sarip, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sarip, kita berkunjung di Dinas Pertanian TPH Banyuasin ini tentunya suatu kehormatan bagi kami SWTP Banyuasin. Kami akan minta penjelasan karena banyak masyarakat kita ini bertanya-tanya terkait dengan pengaruh cuaca. Apakah ada dampak dengan hasil pertanian di Kabupaten Banyuasin? Untuk itu Pak Sarip, kami minta penjelasan berkaitan tentang hal itu. Ya. Tentunya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi selaku SWI TV ya. SWI TV sudah bersanjung, sudah datang ke Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin. Tentunya permasalahan di Kabupaten Banyuasin tentang pertanian ini untuk menyangkut El Nino ini, kalau permasalahan produksi ya alhamdulillah kita tidak ada permasalahan. Namun permasalahan di kita sekarang ini pergeseran waktu tanam. Tadinya kalau istilahnya kami itu kan ada Okmar, ada Asep. Okmar Oktober Maret, kedua Asep April September. Sehingga kita untuk yang Okmar ini bergeser untuk tahun ini kan. Nah, ya untuk tahun yang tadi sudah kita 90% itu sudah panen semuanya. Nah, tinggal lebaan. Nah, ini dalam hal ini masalah produksi kami kita di Kabupaten Banyuasin ini di tahun 2022 177 999 hektar, sedangkan di tahun 2023 ini luas panennya 177 44 hektar. Ini ada penurunan, memang benar ada penurunan dalam data ini, data dari BPS, bukan kami yang mendata. BPS itu turunannya lebih kurang 555 hektar. Ini luas penurunannya dari luas panen sekian itu yang 177.999 hektar menjadi 177.444 hektar. Apa penyebabnya, Pak? Penyebabnya itu sebenarnya masalah tikus, Pak. Masalah tikus ya, hama, akhirnya tidak terdeteksi oleh BPS dalam penghitungan ubin di titik KSA. Tuh. Jadi kita tidak ada pengaruhnya sebenarnya kan, pengaruh stabil, untuk produksi stabil. Nah, jadi perlu kami jelaskan produksi padi kita di tahun 2022 897 428 ribu ton, dan di tahun 2023 915 748 ton gabah kering giling. Jadi kita malah meningkat. Walaupun kita menurun tapi produksinya meningkat. 18.320 ton gabah kering giling. Kita konversi dengan beras itu di tahun 2022 515 352 ton beras. Di tahun 2023 525 873 ton beras. Jadi naiknya 10.520 ton beras. Jadi tidak ada masalah kalau ini, dan kita tetap masih kalau di data BPS sementara ini masih di peringkat 4 itu, insya Allah masih beras di tingkat 4 gitu. Nah, tentunya hasil yang cukup memuaskan bagi pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan segala upaya yang sudah dilakukan, dengan kita bisa melihat dengan hasil yang positif di akhir tahun ini. Hal ini tentunya mendapat apresiasi ya. Kemarin ada kunjungan dari Kementerian Pertanian untuk apa Pak yang pesan yang disampaikan oleh Menteri untuk Banyuasin itu? Nah, ini pesan Pak Menteri kemarin. Nah, perlu jelaskan juga bahwa kita kondisi sekarang
sekarang surplus beras kita untuk Banyuasin 455.851,41 ton surplus kita, surplus di tahun 2023 ini. Nah, jadi dalam hal kunjungan Pak Menteri kemarin, sebenarnya kita apa istilahnya diminta target memberikan itu. kegiatan Oh. dengan kita untuk Kabupaten Banyuasin, dan alhamdulillah kita sebenarnya terpilih di 4 kabupaten kita untuk opla, untuk peningkatan memaksimalkan lahan. Nah, kita kemarin di targetnya di angka 90 di angka matematikanya, namun kita bisa membuat data lebih kurang 86.000 hektar. Namun kami usulkan baru 40 kemarin, karena ini sesuai SID-nya nanti kan. Nah, kalau memang lebih SID-nya nanti kita bisa lebih dari 40. Nah, dan pesan dari Pak Menteri kemarin, kita harus swasembada beras. Nah, di tahun 2026. Jadi kemarin sudah di tingkatnya 2024, 2025, 2026 sampai 2030 kita ada tingkatan-tingkatan. Bahkan kita harus ekspor dan memberikan motivasi kita untuk Kabupaten Banyuasin kalahkan Sulawesi Selatan. Gitu. Ya kami ya tentunya siap. Dan ini hari ini juga saya panggilkan korlapnya, operatornya untuk membuat data-data, memenuhi data yang diperintahkan oleh Kementerian Pertanian. Tentunya kan dengan angka stabil ini Pak ya, Pak Kadis ya. Apa yang sudah kita langkah dan upaya yang kita lakukan sehingga ini kita terlewati dengan musim yang El Nino tadi Pak. Apa ya yang sudah kita lakukan sebenarnya di lapangan? Gini Pak Budi, kita pertanian ini ada sistem istilahnya intent dan extend. Kalau extend itu berarti perluasan areal, pembukaan areal baru, itu kan, irigasi itu extend. Yang kedua yang kami lakukan untuk peningkatan produksi padi ini, beras ini, itu intent and stand, intent. Nah, jadi intent ini untuk kita sekarang ini sudah banyak kita lakukan, walaupun anggaran kita belum mencukupi, tapi kami berusaha baik dari provinsi maupun dari tingkat kementerian. Ya alhamdulillah kita masalah El Nino dapat lebih kurang 65.028 hektar untuk benih. Ya alhamdulillah baru 2 kecamatan sudah barangnya sudah datang. Sudah itu selanjutnya dibantu oleh pemerintah pusat pupuk hayati sejumlah lebih kurang 32.000 hektar, 300 hektar. Sudah itu bantuan untuk peningkatan IP 200 di tahun ini 327 hektar. Betul titik KSA untuk menentukan titik-titik yang ini peningkatan produksi 4.950 hektar. Penambahan alsin dari pukir, itu pada umumnya dari pukir, kalau alsin dari pukir Pak Budi. Ini kan banyak gitu. Sudah banyak upaya-upaya itu ya. Sudah itu 1.000 hektar APBN tugas perbantuan Muara Telang sudah kami lakukan. Sudah itu 1.401 produksi kualitas hasil padi di Selat Penuguan dan Muara Telang. Itulah upaya-upaya kami untuk intent yang kami lakukan. Saprodinya ini kami usahakan dari kementerian semuanya. Jadi tidak serta-merta bahwa pemerintah itu diam Pak dengan ini. Kami walaupun kita Banyuasin katanya ya kalau seluas kita ini punya lahan LBS-nya 371.000 hektar, cukup luasan, cukup luas. Kalau mau mengandalkan anggaran APBD Kabupaten Banyuasin, tidak akan mungkin
kita capai. Ini ada sedikit tambahan Pak, minta semacam kita closing statement lah ya. Tentunya dengan hasil yang sudah maksimal, petani juga cukup sejahtera lah dengan adanya dampak dari hasil pertanian kita yang baik tadi. Ada harapan petani ini tentunya dari tanam dan lain-lain, karena pasokan pupuk kita kadang-kala yang menjadi masih kendala di lapangan. Hal ini jadi pengawasan dari Dinas Pertanian. Nah, pesan moral Pak yang disampaikan ke masyarakat bahwa pupuk dalam hal ini tidak langka. Yang kedua, hal yang seperti fasilitasi dari pemerintah terkait dengan pinjaman kur ya, agar tidak ada terjadi tengkulak di lapangan. Itu apa Pak pesan yang disampaikan untuk masyarakat? Ya, pesan dengan masyarakat ini untuk masalah ini, kita alhamdulillah untuk tahun ini harga gabah agak cukup lumayan lah, signifikan, harga 7 ribuan gabah kering giling itu di sawah diambil langsung harga 7 ribuan. Ya tentunya kita setiap ke lapangan mensosialisasi untuk menstabilkan masalah pasaran beras di bawah maupun di ini khususnya di Banyuasin dan Sumsel. Ini kita harus menyetokkan beras, jangan istilahnya begitu panen dijual semuanya, ke ini walaupun harganya cukup tinggi. Yang kedua, pemerintah kita sudah memfasilitasi untuk mengantisipasi tengkulak di bawah. Salah satunya kita pinjaman kur itu dengan harga dengan rendah dan sudah ditargetkan oleh kementerian melalui direktur pembiayaan, itu sudah cukup lumayan. Ini pupuk ya. Gimana perlu pupuk? Nanti dulu ini yang selanjutnya masalah OTP untuk pengamanan di bawah. OTP itu kami sudah kami lakukan, sudah kami sosialisasi, namun masyarakat kita masih kurang karena sebenarnya murah itu. 1 hektar 36.000 dan penggantiannya seandainya terjadi permasalahan itu 6 juta sehektar. Jadi sudah diantisipasi semuanya. Mengingat masalah pupuk kan, pupuk kita di Kabupaten Banyuasin untuk pupuk subsidi dan jatahnya sesuai dengan jatahnya ya, sesuai dengan tupoksinya kan, tidak ada masalah sebenarnya, tidak ada kata langka pupuk itu kan. Kita di kota ini ditargetkan oleh ini diberi jatah kita seharusnya 65.000 ton. Nah, cuman terdeteksi kami hanya 21.000 ton. Nah, permasalahan masalah pupuk subsidi itu jelas-jelas di Permen ini Kementerian itu nomor 10 itu jatah 1 NIK itu hanya 2 hektar. Sedangkan petani kita Kabupaten Banyuasin ini ya bukan petani di daerah-daerah Jawa. Kalau daerah Jawa 1/4 hektar, setengah hektar, 1 hektar. Sedangkan kita, penduduk kita ini banyak lebih dari 2 hektar. Itulah permasalahan. Yang kedua permasalahannya ada masalah KTP tidak padan. Nah itu penghambat masalah pupuk sampai dikatakan bahwa langka di bawah. Kalau masalah pupuk subsidi tidak langka, tidak ada kurang. Malah kita masih stok kemarin itu di gudang-gudang itu malah belum ditebus ya Pak Budi, belum ditebusnya belum ini kan. Nah itu kan. Jadi kita ini kan, ya mudah-mudahan kami besok juga ngambil langkah untuk alokasi ke depan pupuk. Kemarin besok ada rapat kami dengan distributor, dengan operator ini yang mengupdate alokasi pupuk untuk diajukan di tahun 2024 ini. Oke pemirsa, tentunya obrolan singkat ini dapat memberikan kita penjelasan dan dapat
memberikan informasi, sehingga apa yang sudah dilakukan Dinas Pertanian Banyuasin tentunya kita A+, karena berkat kerja kerasnya tentu akan membawakan hasil yang cukup baik Amin. bagi pertanian di Kabupaten Banyuasin. Hal ini juga seiring dengan apresiasi dari Kementerian dari Pertanian dengan mendapat peringkat nomor 4 di Indonesia. Saya akhiri dengan pertemuan singkat ini. Sebelum itu, subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.